Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi kita di vlog Corporate Learning. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan sesuatu dulu. Jadi kemarin saya dapat masukan, katanya kalau saya memberikan penjelasan atau pemaparan di vlog ini jangan terlalu cepat, ya, supaya bisa diikuti pelan-pelan, dicerna baik-baik, dan nggak perlu dilambat-lambatin atau diulang-ulang videonya, ya. Ini masukan yang berharga sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nyimak vlog corporate learning ini. Dan kali ini saya ingin bahas uh, tentang learning needs analysis, ya, atau analisa kebutuhan pembelajaran, atau disebut juga identifikasi kebutuhan pembelajaran, ya. Cuma nggak akan bahas yang berat-berat, nggak akan bahas yang bikin kepala ngebul. Kita bahas yang prinsipal saja. Guys, dalam melakukan learning needs analysis atau learning needs identification, itu kadang-kadang kita merasa bingung. Ini yang menjadi acuan atau tolok ukur atau basic atau basis begitu ya untuk melakukan LNA ini apa sih begitu. Karena mungkin teman-teman pernah ngikutin satu pelatihan atau baca buku atau ikut webinar begitu yang penjelasannya beda-beda ya. Ada yang mengharuskan merujuk atau mengacu ke kamus kompetensi, ada yang juga bisa mengambil ya job desk, ada yang juga ke task base gitu ya dan sebagainya. Nah, yang benar yang mana sih? Sebenarnya nggak ada yang paling benar gitu teman-teman sekalian. Semua rujukan atau acuan-acuan itu bisa dijadikan basis dalam melakukan learning needs analysis ya. Yang paling penting, secara prinsip yang paling penting diperhatikan adalah rujukan-rujukan tersebut relevan, up to date dengan kondisi-kondisi bisnis sekarang. Jadi, apakah harus dengan selalu menggunakan kamus kompetensi? Ya, tentu saja tidak. Kalau kamus kompetensinya udah nggak pernah diupdate, udah bertahun-tahun begitu, sementara kondisi bisnis makin berubah dan arah perusahaan juga sudah mulai berubah atau perusahaannya sendiri berekspansi begitu, tentu saja kamus kompetensi itu eh, harus kita pertanyakan apakah masih valid, masih relevan dengan kondisi-kondisi bisnis sekarang, ya. Dan begitu juga dengan job desk ya, tidak harus selalu menggunakan job desk. Kalau misalkan job desk-nya masih acak-acakan, nggak jelas gitu, sehingga tidak clear ya untuk dijadikan rujukan, maka ya kita bisa cari sumber lain, basis yang lain, rujukan yang lain untuk menjadi acuan dalam melakukan learning needs analysis ini. Itu prinsip yang pertama. Jadi cari yang paling valid, cari yang paling relevan, up to date dengan kondisi-kondisi bisnis sekarang. Kemudian prinsip yang kedua, apapun rujukannya, mau itu kamus kompetensi, mau itu job desk, mau itu task dan sebagainya, yang paling penting uh, kita bisa menemukan uh, learning opportunity atau peluang untuk melakukan pembelajaran dalam rangka mengatasi masalah atau gap yang ada berdasarkan rujukan-rujukan atau sumber acuan yang kita pakai tadi, ya. Jadi kalau misalkan di sana ada peluang pembelajaran, berarti itu kita bisa identifikasi kebutuhan pembelajarannya. Kalau nggak ada, ya nggak perlu dipaksakan, ya. Karena kita kan tahu ya, penyebab dari seseorang itu tidak punya perilaku kerja yang diharapkan, tidak mampu perform, itu kan faktornya bisa dikatakan ada dua ya. Satu faktor yang memang faktor learning, faktor pembelajaran. Yang kedua faktornya non-learning. Yang non-learning itu kayak teknologi misalnya, lalu kebijakan-kebijakan perusahaan, lalu kemudian juga aspek keuangan misalkan, finansialnya perusahaan dan sebagainya. Nah, faktor learning ya tentu saja kompetensi, ya, knowledge, skill, attitude, begitu, kemudian motivasi dan itu bisa eh, masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan menggunakan pembelajaran. Nah, tinggal kita identifikasi saja nanti atau kita lihat
apakah dari hasil analisa pada sumber-sumber rujukan, berdasarkan sumber-sumber rujukan tadi, gap yang terjadi itu ada nggak peluang untuk diperbaiki dari sisi learningnya? Kalau ada, maka bisa kita identifikasi dan analisa kebutuhan pembelajarannya. Ya, jadi prinsipnya dua aja itu. Nah, mengenai sumber-sumber acuan atau sumber rujukan dalam melakukan analisa kebutuhan pembelajaran, itu yang pertama kita bisa menggunakan kamus kompetensi, ya. Kamus kompetensi ini dia sudah jelas ya, pasti ketemu kebutuhan pembelajarannya karena kita sudah straight to the point menyasar kompetensinya. Jadi yang kita lakukan tinggal kita bandingkan kompetensi standar yang dinyatakan di dalam kamus tersebut dengan kompetensi aktual yang dimiliki oleh pegawai atau oleh karyawan kita, ya. Tinggal kita nilai saja sesuai nggak antara standar yang ada di dalam kamus itu dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangannya. Misalkan kompetensi komunikasi. Komunikasinya bagaimana nih? Sudah sesuai belum dengan standar yang ada di kamus, ya? Atau tidak sesuai dengan standar itu? Kalau tidak sesuai kan berarti ada gap. Nah, gap itu menjadi peluang pembelajaran, ya. Nah, artinya bisa diselesaikan dengan pembelajaran. Dan kalau rujukannya kamus kompetensi, ya sudah pasti itu diselesaikannya dengan pembelajaran karena sudah kompetensi di situ, ya. Kemudian kalau misalkan kamus kompetensi tidak ada, pakainya pakai apa gitu. Nah, kalau kamus kompetensi tidak ada, kita bisa juga menggunakan job desk, ya, job desk. Kita bisa lihat tuh mulai dari role-nya suatu jabatan, kemudian nanti kita lihat nih setiap role ini ada task-nya ya, ada daftar tugasnya itu seperti apa. Tanggung jawabnya juga dia harus ke siapa. Nah, kita berdasarkan daftar-daftar itu yang ada di job desk tersebut, kita bisa cari tuh apakah ada gap atau tidak ya dalam pelaksanaan kesehariannya pegawai kita, ya. Jadi misalnya eh, seorang salesman begitu, dia punya role pertama menjual produk begitu dengan sejumlah task mulai dari mengidentifikasi customer needs sampai dengan terjadinya closing. Lalu ada roles juga dalam bidang administrasi penjualan. Dia harus menyelesaikan administrasi penjualan. Lalu ada role juga misalnya menjalin atau membina hubungan baik dengan customer, ya, long term relationship dengan customer. Nah, dari ketiga role itu kan masing-masing role-nya ada task-nya, ada daftar tugasnya. Tinggal kita sandingkan saja antara standar yang ada di job desk ini dengan kenyataannya di lapangan bagaimana. Apakah daftar-daftar tugas itu sudah dilakukan dengan baik atau ada yang terlewat atau ada yang masih tidak sesuai, ya. Nanti kan ketemu gap. Nah, si gap ini apakah bisa kita selesaikan dengan pembelajaran atau tidak, ya. Kalau bisa diselesaikan dengan pembelajaran berarti kita bisa identifikasi dia butuh pembelajaran apa. Kemudian yang ketiga, kalau tidak punya job desk, tidak punya kamus kompetensi, pakai apa, ya. Nah, bagi perusahaan-perusahaan atau organisasi yang job desk-nya belum rapi, kamus kompetensi belum ada, tapi proses kerja sudah dimulai dan itu sudah valid ya antara proses dan hasil, kita bisa mulai mendokumentasikan terlebih dulu, ya, menyusun standarnya dulu. Jadi misalnya seperti tadi seorang sales ini dia belum ada job desk yang rapi, belum juga terdaftar tasnya harus ngapain. Tapi dia punya satu proses kerja yang umum, ya, misalkan dalam menjual. Nah, kita bisa tarik dulu, bisa ambil dulu proses kerjanya dia, kita dokumentasikan, ya. Kemudian kita rumuskan jadi standar dan setelah kita tentukan itu sebagai standar, kita nilaikan kepada tenaga-tenaga penjual yang lain, ya, kepada salesman yang lain. Apakah sesuai dengan standar yang sudah kita buat tadi atau belum, ya. Jadi kita bisa menggunakan apa ya istilahnya tuh, menarik, menyimpulkan atau mensintesa ya dari daily activities-nya, dari daily task-nya, proses kerja suatu jabatan gitu, ya. Dan yang keempat atau yang terakhir, kalau misalnya kamus kompetensi nggak ada, job desk juga nggak rapi, kemudian proses kerja juga masih, ya, kita nggak tahu nih apakah ini bisa dinyatakan valid nggak antara proses dengan hasil.
kadang-kadang masih meraba-raba juga begitu. Itu belum ada, gimana gitu ya. Nah, bisa nggak kita menggunakan hasil-hasil assessment yang pernah kita gunakan atau pernah kita lakukan ya? Bisa saja ya. Jadi kita memanfaatkan hasil-hasil assessment yang lain. Ini satu case yang pernah saya tangani juga. Ada satu perusahaan yang kayak tadi begitu kondisinya, dia kamus kompetensi nggak ada, job desk nggak rapi, daily activities juga masih belum terdokumentasi dengan baik begitu. Tapi mereka pernah melakukan assessment kepribadian dan mereka juga pernah melakukan assessment leadership ya, untuk leader-leadernya, untuk orang-orang yang di atasnya gitu. Eh, dari hasil assessment itu ketahuan nih ya. Jadi misalkan gaya komunikasinya ya, kepribadiannya si A ya, si A karyawan A itu dengan gaya kepribadiannya tersebut, ternyata dia cenderung punya komunikasinya itu persuasif ya. Sementara di dalam keseharian dia seharusnya tidak berkomunikasi terlalu persuasif begitu ya, karena pekerjaannya menuntut untuk dia justru berkomunikasi itu seperlunya, terstruktur, rapi, ada hal-hal yang harus dijaga gitu ya, dan sebagainya. Nah, antara si A yang cenderung bergaya komunikasi persuasif ini atau influential begitu, dengan tempat kerjanya yang memerlukan gaya komunikasi yang lebih terstruktur ya, dan terjaga begitu, itu kan harus terjadi penyelarasan ya. Bisa nggak dipelajari tuh komunikasi yang rapi, yang terjaga, yang terstruktur tadi itu, si A ini bisa nggak mempelajari komunikasi yang di tempat kerjanya supaya dia punya performance komunikasi seperti di tempat kerjanya itu. Nah, kalau misalnya kita menganalisa dan menentukan, oh ternyata bisa gitu ya, maka kita bisa identifikasi pembelajaran apa yang pas untuk membantu si A ini punya gaya komunikasi yang pas sesuai dengan yang dibutuhkan di tempat kerjanya. Ya, jadi bisa nggak tuh dari persuasif cenderung influensial, cenderung impulsif mungkin ya, kemudian berubah ke komunikasi yang terstruktur, ke perilaku komunikasi yang rapi, apik, serba terjaga begitu. Nah, kalau misalkan di situ dia bisa berubah atau bukan bisa berubah, kita menilai pembelajaran bisa membuat si A ini berubah begitu. Nah, kita bisa identifikasi pembelajarannya apa gitu ya. Kemudian juga leadership misalnya ya, assessment leadership tadi. Misalnya si A ini juga ketika di-assess hasilnya leadershipnya itu cenderung lebih people oriented ya, lebih lebih penyayang gitu, lebih ke unsur-unsur perhatian, peduli, dan cenderung berlebih ke sananya. Sementara untuk aspek-aspek seperti pencapaian tujuan, perumusan sasaran begitu, kemudian juga determinasi dan sebagainya itu agak kurang. Nah, sekarang supaya menyeimbangkan ya, supaya peran leadernya itu menjadi lebih optimal lagi, bisa nggak yang ini dengan pembelajaran ya, yang tadi itu yang membuat target, membuat perencanaan itu, kemudian kita latihkan kepada si A sehingga si A ini punya kemampuan yang kita harapkan tadi itu ya. Bukan hanya sekedar people oriented, tapi juga mampu menyusun sasaran, mampu membuat perencanaan, mampu eh, menggerakkan orang untuk bisa mencapai target gitu. Nah, bisa nggak kita latihkan itu? Kalau itu bisa kita latihkan atau terdapat peluang pembelajaran di dalamnya di sana, maka eh, identifikasi pembelajaran apa yang sesuai itu bisa dilakukan. Ya, jadi bisa juga dengan menggunakan atau memanfaatkan hasil-hasil assessment yang lain ya, untuk melihat apakah kebutuhan pembelajaran ini ada atau tidak. Ya, jadi itu aja teman-teman sekalian, empat poin ya, 4 sumber, 4 rujukan yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan learning needs analysis ya. Jadi sekali lagi nggak perlu dibuat pusing, nggak perlu bingung. Yang paling penting sekali lagi,
Sumber-sumber rujukan yang Anda pakai itu, entah itu mau job desk, mau kamus kompetensi, mau daily activities-nya, atau mau berdasarkan analisa assessment yang lain itu, yang penting itu relevan, valid, dan up to date dengan kondisi-kondisi bisnis atau kondisi-kondisi perusahaan saat ini. Saya Muhammad Isman, sampai ketemu lagi di vlog corporate learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.